Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Open AS, channel yang merangkum informasi-informasi yang mungkin belum kalian ketahui. Di kesempatan ini kita akan membahas tentang kepemimpinan Hitler di Partai Nazi Jerman pada Perang Dunia II. Tidak usah panjang lebar, langsung saja kita akan membahasnya sekarang juga. Namun sebelum kita bahas, ada baiknya bagi kalian yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan dengan informasi-informasi yang akan kita bahas berikutnya. Langsung saja kita tonton videonya. Nama besar Partai Nazi tidak lepas dari sosok pemimpinnya Adolf Hitler. Hingga saat ini Adolf Hitler tercatat sebagai seorang pemimpin yang kejam dan diktator. Bahkan ada jutaan orang Yahudi di Jerman yang dibantai secara tidak manusiawi di bawah kekuasaannya. Adolf Hitler lahir pada 20 April 1889. Sejak tahun 1933, ia menjabat sebagai kanselir Jerman. Selama itu, ia menciptakan berbagai kebijakan yang condong pada supremasi yang menganggap bahwa ras bangsanya lebih tinggi dibandingkan dengan ras-ras lainnya di dunia. Selain itu, invasi Jerman ke beberapa negara barat merupakan perintah darinya. Pada September 1939, ia memerintahkan agar Angkatan Darat Jerman untuk menginvasi Polandia. Invasi tersebut menjadi awal dari Perang Dunia II. Selanjutnya, di tahun 1941, atas perintahnya juga, Jerman kemudian berhasil menduduki sebagian besar Eropa dan Afrika Utara. Kemunduran Hitler terjadi ketika Jerman kalah saat hendak menginvasi Uni Soviet pada tahun 1942. Setelah itu, Jerman mengalami kekalahan lagi atas Amerika Serikat, hingga pada 30 April 1945, Hitler memutuskan untuk mencabut nyawanya sendiri dengan menembak kepalanya di dalam markas pertahanan terakhirnya di Berlin. Perang Vietnam atau Perang Indochina II terjadi antara tahun 1955 hingga 1975. Kubu utama yang terlibat dalam perang pertempuran ini adalah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara. Di saat yang sama, pertempuran ini juga bagian dari Perang Dingin yang melibatkan dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan Seato. Pasalnya, baik Vietnam Selatan ataupun Vietnam Utara mempunyai negara pendukung masing-masing. Vietnam Selatan didukung oleh Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Sedangkan negara yang menjadi kubu Vietnam Utara dalam Perang Vietnam adalah Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba yang berideologi komunis. Pertempuran yang berlangsung selama 2 dekade ini diperkirakan menimbulkan total lebih dari 3 juta korban. Perang Prancis-Vietnam diakhiri dengan Perjanjian Jenewa pada 21 Juli 1954, yang salah satunya menyatakan untuk membagi Vietnam menjadi 2, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Vietnam Utara dikuasai Ho Chi Minh dengan ibu kota di Hanoi, sementara Vietnam Selatan dikuasai Kaisar Bao Dai dan Pem Ngo Dinh Diem dan dengan ibu kota di Saigon. Setelah terpecah, Ngo Dinh Diem mengalahkan Bao Dai dalam suatu referendum dan memproklamasikan Republik Vietnam pada Oktober 1955 serta mengangkat dirinya sebagai presiden. Sementara di Vietnam Utara, pemerintah RDV mengumumkan konstitusi yang berkarakter komunis. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam dimulai pada tahun 1955 ketika Amerika Serikat menjanjikan dukungan kepada Vietnam Selatan demi memerangi sekutu Uni Soviet. Hal ini dilakukan karena Amerika Serikat sangat takut dengan efek domino, di mana apabila Vietnam menjadi negara komunis, maka negara-negara di Asia Tenggara dikhawatirkan akan mengikutinya. Dengan pelatihan serta peralatan dari militer AS dan CIA, pasukan keamanan Ngo Dinh Diem segera menindak para simpatisan Viet Minh di selatan yang disebut sebagai Viet Cong atau komunis Vietnam. Dalam operasinya, pasukan Vietnam Selatan menangkap sekitar 100.000 orang. Banyak di antara disiksa dan dieksekusi secara brutal. Mulai 1957, Viet Cong dan penentang rezim Ngo Dinh Diem
mulai melawan balik. Pada Desember 1960, mereka kemudian membentuk Front Pembebasan Nasional. Meski sebagian besar anggota VPN bukan komunis, tetapi Amerika Serikat tetap menganggapnya sebagai boneka Vietnam Utara. Pada 1961, tim yang diterjunkan Presiden John Kennedy menyarankan agar Amerika Serikat meningkatkan bantuan militer serta ekonomi untuk membantu Ngo Dinh Diem dalam menghadapi ancaman Viet Cong. Pada 1962, pasukan Amerika Serikat yang berada di Vietnam Selatan telah mencapai 9.000 tentara. Tahun-tahun setelahnya, situasi terus memanas dan Presiden mengganti John Kennedy juga melakukan hal yang sama. Pada November 1967, pasukan Amerika Serikat yang diterjunkan ke Vietnam Selatan telah berjumlah 500.000 tentara lebih, di mana 15.000 diantaranya tewas dan 100.000 lainnya mengalami luka-luka. Korea Selatan, Thailand, Australia, dan Selandia Baru juga mengarahkan pasukan untuk berperang di Vietnam Selatan. Meski dalam skala yang jauh lebih kecil dari Amerika Serikat, di sisi lain Vietnam Utara memperkuat pertahanan udaranya dengan dukungan dari Cina dan Uni Soviet. Seiring berjalannya waktu, banyak pasukan Amerika Serikat yang meragukan pemerintahan negaranya sendiri. Selama bertahun-tahun menghadapi perang, Vietnam Utara sebenarnya sadar bahwa kemungkinan mereka untuk mengungguli Selatan yang didukung tentara dan peralatan militer serba canggih Amerika Serikat sangat kecil. Meski telah mendapat bantuan dari Cina dan Uni Soviet, perlawanan mereka pun selalu dapat dipatahkan oleh Amerika Serikat dengan mudah. Kendati demikian, situasi berubah pada Januari 1973 ketika Amerika Serikat dan Vietnam Utara akhirnya menandatangani perjanjian perdamaian. Perjanjian itu secara resmi mengakhiri permusuhan terbuka antara kedua negara, dan Amerika Serikat segera menarik pasukannya karena demonstrasi anti perang semakin intens dilakukan di negaranya sendiri. Konflik yang terjadi di Suriah tidak dapat terlepas dari fenomena Arab Spring yang mulai muncul pada tahun 2010. Dalam buku sejarah Timur Tengah Jilid 2 tahun 2013 karya Isawati, Arab Spring merupakan gelombang gerakan revolusioner yang disebabkan oleh banyaknya rezim otoriter yang berkuasa di kawasan Timur Tengah. Pada tahun 2011, gelombang fenomena Arab Spring mulai menjalar di seluruh Suriah. Hal ini menjadi penyebab bangkitnya gerakan revolusioner Suriah melawan pemerintahan otoriter Bashar al-Assad. Akar konflik Suriah berawal dari ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Bashar al-Assad adalah penerus rezim Assad sekaligus keturunan dari Hafez al-Assad. Rezim Assad terkenal dengan pemerintahan otoriter yang berlangsung di Suriah selama lebih dari 30 tahun. Beberapa faktor yang menjadi latar belakang konflik di Suriah yaitu kesenjangan sosial pada masa pemerintahan Bashar al-Assad, dominasi Partai Ba'ath yang sudah lama berkuasa di Suriah, kurangnya distribusi pangan dan tingkat pengangguran yang tinggi, dan aksi represif pemerintah Suriah dalam menghalu kritik dari masyarakat. Konflik Suriah berawal pada 11 Maret 2011 ketika sekelompok remaja menggambar slogan anti pemerintahan di kota Dara. Slogan tersebut berisi ajakan untuk menggulingkan rezim Bashar al-Assad. Pemerintah Suriah menanggapi peristiwa tersebut dengan kekerasan. Kepolisian Suriah memenjarakan dan menyiksa seluruh pemuda yang dianggap terlibat dalam penyebaran slogan anti pemerintah. Tindakan represif kepolisian mengakibatkan aksi protes tambah meluas hingga ke kota-kota lain di Suriah. Cepatnya persebaran informasi disebabkan oleh perkembangan internet serta teknologi komunikasi. Masyarakat memperoleh informasi dari media sosial yang ada pada saat itu. Memasuki tahun 2012, situasi politik Suriah semakin memanas. Dalam buku Prahara Suriah membongkar persengkongkolan multinasional tahun 2013 karya Dinaye Sulaiman, Bashar al-Assad menginstruksikan kepada polisi dan militer untuk menghalalkan segala cara dalam menghalau aksi protes masyarakat. لا يوجد حل سياسي مع من يحمل السلاح ويقتل، ولكن نحن نرغب بالحل السياسي ونتمنى أن يعود الجيش إلى ثكناته بأقصى سرعة، نتمنى أن يعود الأمن إلى مكاتبه وأبنيته ومواقعه أيضا بأقصى سرعة. Selain itu, terjadi pula perang saudara antara masyarakat pro pemerintah dan golongan revolusioner di berbagai kota Suriah.
Pada tahun 2014 muncul sekelompok oposisi baru yaitu ISIS dan Jabhat al-Nusra. Mereka berupaya untuk mendirikan negara Islam di Suriah dengan melakukan teror kepada masyarakat dan pemerintahan Suriah. Di bawah pimpinan Abu Bakar al-Baghdadi, ISIS mampu menguasai sebagian besar wilayah Suriah pada tahun 2015 hingga 2017. Eksistensi ISIS di Suriah mengakibatkan kekhawatiran dunia internasional. PBB dan negara-negara besar dunia ikut turut campur dalam membasmi keberadaan ISIS pada akhir tahun 2015. Pada Maret 2019, ISIS berhasil dikalahkan dan wilayah Suriah berada dalam pengawasan Dewan Keamanan PBB. So I am disheartened by the recent reports of continued violence on the borders and in Aleppo. Where demonstrators have been beaten, attacked with knives by government organized groups and security forces. It is absolutely clear that the Syrian government is running out of time. Konflik Suriah yang berlangsung selama lebih dari 8 tahun menyebabkan dampak yang besar bagi masyarakat Suriah dan dunia internasional. Berikut beberapa dampak konflik Suriah. 1. Munculnya gerakan Islam radikal di beberapa negara dunia yang terhubung dengan ISIS. 2. Munculnya krisis sosial dan politik di kawasan Timur Tengah dan adanya perebutan kepentingan antara negara-negara besar di Suriah. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak di antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu Kekaisaran Turki Utsmani atau Ottoman menguasai Asia Tengah hingga Eropa. Bagaimana Turki bisa menjadi kekaisaran terbesar pada masanya? Dilansir dari Encyclopedia Britannica 2015, Kekaisaran Turki Utsmania dibangun di abad ke-12. Pendiri kerajaan Turki adalah bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina. Di abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rom, namun setelah dinasti Seljuk membubarkan Kesultanan Rom, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada tahun 1258 hingga 1326, putra Sulaiman dan cucu Ertogul. Utsman memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut Ghazi. Di bawah Utsman, para Ghazi memerangi tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada tahun 1293. Atas jasanya, Utsman dijadikan penguasa di wilayah Iskishar dekat Bursa oleh Sultan Alauddin pemimpin Seljuk. Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Mereka masuk Islam dan membantu Utsman memperluas wilayahnya. Utsman berperang melawan tentara Bizantium yang berpusat di Konstantinopel yang kini menjadi Istanbul. Bizantium adalah kekaisaran Kristen yang meneruskan kekaisaran Romawi. Pada tahun 1300, Utsman menguasai Anatolia setelah berkali-kali mengalahkan Bizantium. Utsman dan bangsanya semakin berkembang seiring dengan melemahnya kekaisaran Bizantium. Ia menguasai teritori Bizantium dari pinggir. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman Orhan menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang pernah berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Namun, ada juga yang menuliskan berdiri pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kerajaan Majapahit terletak dan berpusat di Jawa Timur dan dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar di wilayah Asia Tenggara pada masa lalu. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Menurut sejarawan Slamet Muljana dalam bukunya yang berjudul Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara,
Raden Wijaya berhasil memproklamasikan diri sebagai raja pertama kerajaan Majapahit setelah ia berhasil mengalahkan Raja Kediri pada tahun 1293. Berdirinya kerajaan Majapahit dipercaya berawal dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar daerah Trowulan. Secara singkat, berdirinya kerajaan Majapahit bermula dari kisah mengenai Raja Kartanegara yang juga raja terakhir kerajaan Singosari. Pada akhir abad ke-13 terjadi perang antara dua kerajaan, yaitu kerajaan Singosari dan kerajaan Kediri, yang mengakibatkan kerajaan Singosari mengalami kekalahan. Raja Kartanegara memerintah kerajaan Singosari pada awal abad ke-13. Ia dikenal sebagai raja yang pandai berdiplomasi dan mampu menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Namun pada tahun 1292 terjadi serangan dari pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan yang ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah Nusantara. Saat itu kerajaan Kartanegara berhasil mengalahkan pasukan Mongol, namun ia terluka parah dan akhirnya tewas dalam serangan tersebut. Setelah kematian Raja Kartanegara, terjadi perselisihan antara para bangsawan di kerajaan Singosari yang ingin merebut tahta. Salah satu pangeran yang bernama Jayakatwang akhirnya berhasil merebut tahta dan memproklamasikan dirinya sebagai raja baru. Namun kekuasaan Jayakatwang tidak bertahan lama karena ia berhasil ditumbangkan oleh pasukan Mongol yang kembali menyerang pada tahun 1293. Setelah jatuhnya kerajaan Singosari, wilayah Jawa Timur menjadi sangat tidak stabil dan terpecah-pecah menjadi beberapa kekuatan kecil yang saling bertikai. Pada saat yang sama muncullah seorang tokoh bernama Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Kartanegara. Raden Wijaya berhasil membangun aliansi dengan para bangsawan di Jawa Timur dan membentuk pasukan yang kuat untuk merebut kekuasaan di wilayah tersebut. Pada tahun 1293 ia pun berhasil merebut kekuasaan di Trowulan dan menjadi raja pertama kerajaan Majapahit. Kerajaan ini dikenal sebagai kerajaan yang maju dalam bidang seni, sastra, arsitektur, dan teknologi. Salah satu contoh keberhasilan kerajaan Majapahit adalah dalam bidang perdagangan, di mana mereka berhasil menguasai jalur perdagangan antara Asia Timur dan Barat. Masa kejayaan kerajaan Majapahit ini dikenal dengan sebutan zaman keemasan Hindu-Buddha. Selama masa kejayaan ini, kerajaan Majapahit dipimpin oleh beberapa raja yang berpengaruh seperti Hayam Wuruk dan Gajah Mada. M. Seri Kleffs dalam bukunya menjelaskan bahwa pemerintahan Hayam Wuruk dikenal sebagai masa keemasan dalam sejarah Majapahit. Ia menjalin hubungan perdagangan dengan Tiongkok, India, dan negara-negara Arab. Selain itu, ia juga membangun banyak monumen dan pura sebagai simbol kekuasaan kerajaan seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sukuh. Pada masa itu, kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan menjadi kerajaan yang sangat kuat. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Indonesia hingga ke Semenanjung Malaya, Filipina, dan Papua Nugini. Selain itu, kerajaan Majapahit juga menjadi pusat perdagangan di Nusantara pada masa itu. Banyak pedagang dari berbagai negara datang ke kerajaan Majapahit untuk berdagang, dan kerajaan ini pun menjadi kaya dan makmur. Tidak hanya itu, pada masa jayanya, seni budaya dan pendidikan berkembang pesat. Seni tari, seni lukis, seni ukir, arsitektur, dan para pelajar dari berbagai daerah datang ke kerajaan Majapahit untuk belajar. Masa jaya kerajaan Majapahit ini menjadi bukti bahwa Indonesia pernah memiliki peradaban yang maju dan kaya akan budaya. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit antara lain: 1. Perang saudara. Salah satu faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit adalah konflik internal antara keluarga kerajaan. Pada abad ke-15, kerajaan Majapahit mengalami perang saudara antara pihak-pihak yang bersaing untuk merebut kekuasaan. Pada masa pemerintahan Wikramawardhana, terjadi perseteruan antara adipati-adipati gubernur yang memperebutkan kekuasaan di daerah-daerah. Konflik ini membuat Majapahit melemah dan mudah diserang oleh musuh-musuhnya. Yang kedua, serangan dari luar. Selain perang saudara, kerajaan Majapahit juga mengalami serangan dari luar. Pada awal abad ke-16, kerajaan Demak yang berpusat di Jawa Tengah mulai mengancam kekuasaan kerajaan Majapahit.
Pada tahun 1521, pasukan Demak berhasil menaklukkan ibu kota Majapahit, Trowulan. Pada akhirnya Majapahit takluk pada serangan dari luar, terutama dari kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak dan Aceh. Penyebaran agama Islam juga menjadi salah satu faktor yang mempercepat keruntuhan kerajaan Majapahit. Agama Islam terbesar di Indonesia pada abad ke-13 dan mulai menyebar ke Jawa pada abad ke-15. Yang ketiga, krisis ekonomi. Krisis ekonomi juga menjadi faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan oleh adanya pengaruh dari perdagangan Portugis di Malaka yang mengurangi pengaruh Majapahit di kawasan tersebut. Yang keempat, pelemahan sistem pemerintahan. Selama berabad-abad, kerajaan Majapahit memiliki sistem pemerintahan yang sangat kuat dan terorganisir dengan baik. Namun pada akhirnya, sistem pemerintahan ini mulai melemah dan tidak efektif. Para pemimpin Majapahit mulai tidak mampu mengendalikan para adipati dan pejabatnya, sehingga korupsi dan nepotisme semakin merajalela di kerajaan ini. Timur Leste atau Republik Demokratik Timur Leste adalah negara pulau yang terletak di bagian timur Pulau Timur. Wilayahnya juga meliputi Pulau Kambing atau Atauro, Jeko, dan Oecus di timur barat. Pada 28 November 1975, Republik Demokratik Timur Timur mendeklarasikan kemerdekaannya. Sebelum berdiri sebagai negara merdeka, Timor Leste pernah dijajah oleh Portugal selama beberapa abad. Selain itu, negara ini juga pernah menjadi provinsi ke-17 Republik Indonesia pada tahun 1976. Sejarah Timor Leste bermula dengan kedatangan Portugis pada awal abad ke-16 di Pulau Timur untuk berdagang. Masih di abad yang sama, Portugis menjajah wilayah tersebut. Pada pertengahan tahun 1800-an, Portugis kerap terlibat bentrok dengan Belanda yang menguasai bagian barat Pulau Timur. Perselisihan ini diselesaikan dengan perjanjian pada 1859, di mana wilayah barat Pulau Timur diberikan kepada Belanda. Timur Timur sempat lepas dari tangan Portugis saat Jepang menguasai Indonesia dari 1942 hingga 1945. Setelah Perang Dunia II berakhir, Portugis kembali berkuasa di Timur Timur sampai tahun 1975. Pada tahun 1974, terjadi kudeta militer di Portugal oleh Jenderal Antonio yang berhasil menggulingkan pemerintahan Caltano. Setelah berkuasa, Presiden Spinola segera melakukan dekolonialisasi bagi daerah-daerah jajahannya termasuk Timur Timur. Setelah Gubernur Timur Timur memberi kebebasan politik kepada warganya, terbentuklah 5 partai politik. 3 partai diantaranya yaitu UDT, Fretilin, dan Apodeti mempunyai perbedaan prinsip tentang masa depan Timur Timur. UDT menghendaki Timur Timur tetap berada di bawah kekuasaan Portugal. Fretilin ingin membentuk negara merdeka, sementara Apodeti ingin menggabung bersama Indonesia. Masing-masing partai kemudian memperjuangkan keinginannya mereka dengan cara kekerasan. Setelah beberapa bulan terjadi kekosongan kekuasaan, Fretilin yang menguasai banyak wilayah akhirnya mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timur Timur secara sepihak pada 28 November 1975. Selama periode tersebut, partai ini kabarnya melakukan pembantaian terhadap 60.000 penduduk yang kebanyakan bergabung dengan Apodeti. Deklarasi kemerdekaan oleh Fretilin mengundang kemarahan dari Apodeti yang kemudian meminta Indonesia untuk mengambil alih Timur Timur. Pada 7 Desember 1975, pasukan Indonesia datang ke Timur Timur. Portugal sempat mengadu kepada PBB dengan alasan Indonesia telah melakukan agresi ke Timur Timur. Namun Indonesia tidak menghiraukan seruan PBB untuk meninggalkan Timur Timur. Pada 17 Juni 1976, wakil Timur Timur yang pro integrasi menyampaikan petisi kepada Presiden RI dan DPR RI. Kemudian pada 17 Juli 1976, Timur Timur resmi menjadi provinsi Indonesia yang ke-27. Setelah dilakukan integrasi, Fretilin masih terus melakukan perlawanan.
Di saat yang sama, PBB juga tidak setuju dengan penyatuan Timur Timur dengan Indonesia. Tekanan semakin meningkat saat negara-negara yang mulanya mendukung integrasi mulai mengubah sikapnya. Pada 27 Januari 1999, pemerintah Habibie menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi khusus atau memisahkan diri. PBB kemudian membentuk misi perdamaian yang bertugas melaksanakan jajak pendapat bagi masyarakat Timur Timur pada 30 Agustus 1999. Hasilnya sebanyak 78,5% memilih untuk memisahkan diri, sementara kubu pro integrasi mendapat 21,5% suara. Pada 20 Mei 2002, Timur Timur diakui secara internasional sebagai negara merdeka dengan nama Timor Leste. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme bersenjata yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM dibentuk pada 4 Desember 1976 dan dipimpin oleh Hasan Ditiro. Akibat adanya perbedaan keinginan antara pemerintah RI dan GAM, konflik yang terjadi sejak 1976 hingga 2005 ini telah menjatuhkan hampir 15.000 jiwa. Organisasi tersebut membubarkan gerakan separatisnya setelah terjadi perjanjian damai 2005 dengan pemerintah Indonesia. GAM kemudian berganti nama menjadi Komite Peralihan Aceh. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh, dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Dalam konflik tersebut, GAM melalui 3 tahapan, yaitu tahun 1977, tahun 1989, dan tahun 1998. Sebelumnya pada 4 Desember 1976, pemimpin GAM Hasan Ditiro bersama beberapa pengikutnya melayangkan perlawanan terhadap pemerintah RI. Perlawanan tersebut mereka lakukan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidi. Sejak saat itu konflik antara pemerintah RI dengan GAM terus berlangsung. Di tahun 1977, GAM pertama kali mengibarkan bendera perang dengan melakukan gerilya. Namun pemerintah pusat berhasil menetralisir kelompok tersebut. GAM mengalami kegagalan dalam perang gerilya. Selanjutnya di tahun 1989, GAM memperbarui aktivitasnya. GAM didukung oleh Libya dan Iran dengan menggerakkan sekitar 1.000 tentara. Pelatihan yang diberi dari luar negeri ini berarti bahwa tentara GAM sudah jauh lebih tertata dan terlatih dengan baik. Melalui ancaman terbaru ini, Aceh dinyatakan sebagai daerah operasi militer khusus. Desa-desa yang diduga menampung para anggota GAM dibakar dan anggota keluarga tersangka diculik dan disiksa. Diyakini terdapat 7.000 pelanggaran hak asasi manusia terjadi selama DOM berlangsung. Di tahun 1998, Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Kedudukannya kemudian digantikan oleh Presiden Jusuf Habibie. Semasa kepemimpinannya, Habibie menarik pasukan dari Aceh untuk memberi ruang bagi GAM dalam membangun kembali organisasinya. Namun pada 1999, kekerasan justru semakin meningkat. GAM memberontak terhadap pejabat pemerintah dan penduduk Jawa yang didukung oleh penyelundupan senjata besar-besaran dari Thailand oleh GAM. Kemudian memasuki tahun 2002, kekuatan militer dan polisi di Aceh juga berkembang menjadi kurang lebih sebanyak 30.000. Setahun kemudian jumlahnya melonjak menjadi 50.000. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh GAM mengakibatkan beberapa ribu kematian warga sipil. Untuk mengatasi GAM, pemerintah melancarkan serangan besar-besaran tahun 2003 di Aceh, di mana keberhasilan semakin terlihat. Pada 26 Desember 2004, bencana gempa bumi dan tsunami besar menimpa Aceh. Kejadian ini memaksa para pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan atas inisiasi dan mediasi oleh pihak internasional. Selanjutnya tanggal 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah RI memulai tahap perundingan di Vantaa, Finlandia. Pada 17 Juli 2005, setelah berunding selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Finlandia.
Penandatanganan kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh tim yang bernama Aceh Monitoring Mission yang beranggotakan 5 negara ASEAN. Semua senjata GAM yang berjumlah 840 diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya Sofyan Dawood menyatakan bahwa sayap militer tentara Nanggure Aceh telah dibubarkan secara formal. Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah sebuah peristiwa perang yang disebabkan persengketaan wilayah dan penolakan penggabungan wilayah Sabah, Brunei, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Perang ini diawali dari keinginan Federasi Malaya atau lebih dikenali sebagai Persekutuan Tanah Melayu yang ingin menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaysia. Namun keinginan pihak Malaysia ini diketahui tidak sesuai dengan persetujuan Manila. Oleh karenanya keinginan Federasi Malaysia tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno yang menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai boneka Inggris merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru, serta dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia. Sebagai bagian dari penarikan dari koloninya di Asia Tenggara, Inggris mencoba menggabungkan koloninya yang berada di Kalimantan dengan Semenanjung Malaya. Federasi Malaya dengan membentuk Federasi Malaysia, namun rencana ini ditentang oleh Presiden Soekarno yang berpendapat bahwa konsolidasi Malaysia hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan ini sehingga dapat mengancam kemerdekaan Indonesia. Akibat dari penentangan ini, demonstrasi anti-Indonesia pun muncul di Kuala Lumpur dan berlangsung pada 17 September 1963. Para demonstran yang marah terhadap Presiden Soekarno karena melancarkan konfrontasi terhadap Malaysia dan juga karena serangan pasukan militer tidak resmi Indonesia terhadap Malaysia. Hal ini mengikuti dengan pengumuman Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia pada 20 Januari 1963. Soekarno pun murka dan mengutuk tindakan demonstrasi anti-Indonesia, di mana para demonstran menginjak-injak lambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang sampai saat ini dikenal dengan nama Ganyang Malaysia. Kemudian Soekarno memproklamirkan gerakan Ganyang Malaysia dengan pidato berapi-api yang sangat bersejarah. Komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialisme. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak... Pada 27 Juli 1964, Soekarno mengumumkan bahwa dia akan mengganyang Malaysia. Pada 16 Agustus, pasukan dari Regimen Askar Melayu Diraja berhadapan dengan 50 gerilyawan Indonesia. Ketegangan berkembang di kedua belah pihak. 2 hari kemudian para perusuh membakar kedutaan Britania di Jakarta. Ratusan perusuh merebut kedutaan Singapura di Jakarta dan juga rumah diplomat Singapura di Malaysia. Agen dari Indonesia ditangkap dan massa menyerang kedutaan Indonesia di Kuala Lumpur. Perbatasan di Kalimantan pun tak lepas dari peperangan. Sebagian besar pihak yang terlibat konflik senjata dengan Indonesia adalah pasukan Inggris dan Australia, terutama pasukan SAS. Tercatat pasukan tewas di pihak Indonesia sekitar 2.000 pasukan dan dari pihak Inggris Australia sekitar 200 pasukan setelah bertempur di belantara Kalimantan. Pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya. Pada 2 September 1964, pasukan terjun payung didaratkan di Lapis, Johor. Pada 29 Oktober, 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor, Malaka dan membunuh pasukan Resimen Askar Melayu Diraja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan Gerakan Umum Kepolisian Kerajaan Malaysia di Batu 20 Muar, Johor. Pada pertengahan 1965, Indonesia mulai menggunakan pasukan resminya. Pada 1 Juli 1965, militer Indonesia yang berkekuatan kurang lebih 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna.
Serangan dan pengepungan terus dilakukan hingga 8 September, namun gagal. Peristiwa ini dikenal dengan pengepungan 68 hari oleh warga Malaysia. Menjelang akhir 1965, Jenderal Soeharto saat itu memegang kekuasaan di Indonesia setelah adanya gerakan 30 September yang terkenal. Karena adanya konflik domestik ini, keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Malaysia berkurang dan peperangan pun mereda. Pada 28 Mei 1966, Kerajaan Malaysia dan pemerintah Indonesia mengumumkan penyelesaian konflik dan normalisasi hubungan antara kedua negara melalui konfrontasi di Bangkok. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional yang berperan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ia merupakan panglima besar pertama di tentara Indonesia dan menjabat di usia yang masih sangat muda. Jenderal Sudirman adalah anak rakyat biasa. Kemudian ia diadopsi oleh pamannya dan berubah menjadi seorang bangsawan Jawa. Sebelum masuk ke militer, Jenderal Sudirman adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang dikelola oleh Muhammadiyah. Namun setelah Jepang menjajah Indonesia, Jenderal Sudirman masuk ke militer hingga ia dilantik menjadi panglima besar. Sudirman lahir di Purbalingga pada 24 Januari 1916. Ia merupakan anak dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem. Karena permasalahan ekonomi, Sudirman kecil diasuh oleh pamannya yang bernama Raden Cokro Sunaryo. Setelah diadopsi, Sudirman diberi gelar kebangsawanan Jawa dan namanya menjadi Raden Sudirman. Sejak saat itu, Sudirman besar dengan didikan etika dan tata krama priayi serta kesederhanaan sebagai rakyat biasa. Berkat didikan awal tersebut, Sudirman tumbuh menjadi anak yang rajin dan aktif. Pada usia 7 tahun atau pada 1923, Sudirman bersekolah di HIS yang setingkat sekolah dasar di Cilacap. Setelah selesai, Sudirman melanjutkan pendidikannya di Mulo yang setingkat SMP. Sudirman kemudian pindah sekolah ke perguruan Parama Wiwowo hingga tamat pada 1935. Setelah itu, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di sekolah guru yang diselenggarakan oleh organisasi Muhammadiyah di Surakarta. Namun pendidikan Sudirman terhenti pada 1936. Ia kemudian kembali ke Cilacap dan menjadi guru di sekolah dasar Muhammadiyah. Selain mengajar, Sudirman juga aktif di kegiatan Muhammadiyah, yakni menjadi anggota kelompok pemuda Muhammadiyah. Selain itu, Sudirman juga aktif dalam kegiatan penggalangan dana untuk kepentingan pendidikan dan pembangunan. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada 1942, sekolah tempat Sudirman mengajar ditutup dan dialihfungsikan menjadi pos militer. Saat itu, Sudirman yang dipandang sebagai tokoh masyarakat diminta untuk memimpin sebuah tim di Cilacap dalam menghadapi serangan Jepang. Selain itu, Sudirman juga melakukan negosiasi dengan Jepang supaya membuka kembali sekolahnya, dan upaya itu pun berhasil. Pada 1944, Sudirman diminta bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA dan diangkat menjadi komandannya. Adapun Jepang mendirikan PETA pada Oktober 1943 untuk membantu melawan invasi sekutu dalam Perang Dunia II. Di bawah kepemimpinan Jenderal Sudirman, PETA berjalan dengan sangat baik. Namun, ketika berada di bawah pimpinan Qusairi, PETA melakukan perlawanan terhadap Jepang pada 21 April 1945. Setelah Jepang menyerah kalah dalam Perang Dunia II dan di Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Jenderal Sudirman memerintahkan rekan-rekannya untuk kembali ke daerah asal mereka. Sementara itu, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta. Di sana ia menemui Presiden Soekarno yang memintanya untuk memimpin perlawanan Jepang di kota. Namun permintaan itu ditolak oleh Jenderal Sudirman karena ia merasa tidak menguasai medan di Jakarta. Jenderal Sudirman kemudian menawarkan diri kepada Presiden Soekarno untuk memimpin pasukan di Kroya yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap saat itu. Setelah itu, Jenderal Sudirman kembali dan bergabung dengan pasukannya pada 19 Agustus 1945. Saat itu, Belanda tengah berupaya kembali ke Indonesia bersama tentara Inggris.
Guna mengatasi permasalahan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan rakyat pada 22 Agustus 1945, yakni Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia PNI, atau Badan Keamanan Rakyat Indonesia BKR. Sementara itu, Jenderal Sudirman mendirikan divisi lokal dalam BKR dan kemudian pasukannya dijadikan bagian dari divisi 5 pada 20 Oktober 1945 oleh Panglima Sementara Urip Sumaharjo. Pada November 1945 dilaksanakan pemilihan Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat TKR di Yogyakarta. Saat itu terdapat 2 kandidat, yakni Sudirman dan Urip Sumaharjo. Sudirman terpilih menjadi Panglima Besar TKR, sedangkan Urip Sumaharjo menjadi kepala stafnya. Saat itu meski belum dilantik secara resmi, Sudirman mengerahkan pasukannya untuk menyerang Inggris dan Belanda di Ambarawa. Selain melawan sekutu dan Belanda yang ingin menjajah kembali Indonesia, Sudirman dan pasukannya juga harus melawan serangan dari dalam. Salah satunya adalah upaya pemberontakan PKI Madiun yang dipimpin oleh Musso pada 1948. Berbagai perlawanan dilalui oleh Jenderal Sudirman hingga ia menderita penyakit tuberkuliosis. Namun, meski dalam keadaan kurang sehat, Jenderal Sudirman tetap memimpin perlawanan Indonesia melawan Belanda yang melakukan agresi militer 2 pada 19 hingga 20 Desember 1948. Saat itu Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menjadi ibu kota Indonesia dan menawan para pemimpin negara seperti Soekarno dan Hatta. Meski demikian, Jenderal Sudirman dan beberapa tentara serta dokter pribadinya melakukan gerilya selama 7 bulan. Perlawanan yang terus dilakukan oleh pejuang gerilyawan Indonesia berhasil membuat Belanda menarik diri. Saat itu Sudirman masih berkeinginan untuk terus melawan Belanda, tetapi ditolak oleh Presiden Soekarno karena mempertimbangkan masalah kesehatan sang jenderal. Dalam kondisi sakit, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TNI di Negara Baru Republik Indonesia Serikat pada 20 Desember 1949. Hingga akhirnya Jenderal Sudirman meninggal dunia pada 29 Januari 1950 di usia yang ke-34 tahun. Jenderal Sudirman kemudian dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta. Tatang merupakan seorang sniper atau penembak jitu terbaik yang pernah dimiliki TNI. Namanya sampai tercatat dalam buku Sniper Training. Segudang prestasi membuat Tatang mampu sejajar dengan tentara dari negara lain. Banyak kisah yang ditorehkan Tatang sepanjang karirnya demi Indonesia. Namun, prestasi yang ditorehkannya itu tak berbanding lurus dengan kondisi ekonominya. Pria kelahiran 12 Desember 1946 itu akhirnya membuka warung makan di lingkungan Kodiklat TNI Angkatan Darat di Bandung demi untuk mencukupi kebutuhan hidup. Dia resmi menjadi sniper tahun 1975 saat Indonesia masih berkonflik dengan Timur Timur. Tatang mengikuti pelatihan mulai kualifikasi rider hingga sniper. Tatang mengaku tak menyangka dan tidak tahu bahwa namanya akan mencuat di publik sebagai sniper terbaik di dunia. Keahliannya tersorot hingga ke berbagai negara karena prestasinya selama ikut dalam pertempuran di Timur Timur. Saat masih berpangkat sersan di tahun 1975, dirinya mendapat perintah untuk menghabisi komandan lawan. Sebagai penembak jitu, Tatang juga bertugas mengumpulkan informasi intelijen. Suatu ketika, dia pernah apes lantaran tertembak saat sedang mengintai musuh. Tatang lantas menyusup ke daerah lawan. Sampai di lokasi, menemukan markas musuh, dia mendekat dan berhenti pada jarak sekitar 300 meter. Kala itu, ia melihat ada seorang komandan sayap militer Partai Fretilin Valintil yang menjadi targetnya. Tanpa menunggu, Tatang langsung membidik. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, Tatang melihat target bergerak sedikit menjauh dari induk pasukan. Dia berpikir hal itu kesempatan terbaik buat menghabisi musuh. Tatang menarik picu senapan, sebutir peluru melesak dan mengenai sasaran. Rupanya sejumlah pasukan Fretilin ada yang melihat peristiwa itu.
Sontak mereka mengarahkan senapan memberondong di lokasi persembunyian Tatang. Saya tidak tertembak langsung, peluru itu memantul kena kayu dan mengenai kaki saya. Awalnya tidak sakit, tapi terus mengeluarkan darah, lanjut Tatang. Luka tembakan itu terus mengeluarkan darah dan bisa meninggalkan jejak. Hal ini sangat berisiko bagi penembak jitu karena harus meloloskan diri dari lokasi tanpa bisa dilacak. Alhasil, dengan peralatan seadanya, Tatang melakukan operasi darurat menggunakan gunting kuku. Dikoreknya sendiri luka itu dan diambil serpihan peluru. Semua dilakukannya di tengah desingan peluru yang terus melintas di sekitar tanpa serta obat bius. Tatang Koswara menceritakan kisah saat bertugas dalam konflik di Timur Timur. Selepas menjalani pendidikan bersama pasukan khusus Angkatan Darat Amerika Serikat atau dikenal dengan nama Green Berets, Tatang ditugaskan di bawah Satuan Tugas Khusus Memburu dan Pentolan Partai Fretilin dan sayap militernya Valentil. Pernah dalam suatu misi dia membawa 50 peluru. 49 pelor dihabiskan untuk menewaskan musuh, termasuk duel dengan sniper lawan. Tetapi Tatang patuh pada doktrin, yaitu sengaja menyimpan sebutir peluru. Sesuai apa yang diajarkan, peluru terakhir itu digunakan untuk diri saya sendiri. Daripada saya jatuh ke tangan musuh, lebih baik menembak diri sendiri, ucap Tatang. Apabila keadaan terdesak, seorang sniper memang diajarkan menembak diri sendiri daripada tertangkap musuh dan disiksa untuk menggali informasi. Setiap sniper juga wajib menghancurkan senjata miliknya dan memecahkan teleskop bidik bila sudah terkepung. Senjata itu sangat akurat, tak boleh sampai jatuh ke tangan musuh, harus dihancurkan, ujar Tatang. Syukurlah peluru terakhir itu tak pernah digunakan Tatang. Ia terus berdinas di TNI Angkatan Darat hingga pensiun. Kemampuan Tatang menembak dari jarak jauh ini pernah dipraktikkan dalam operasi militer. Lewat bidikan senapannya, tak terhitung prajurit lawan roboh bersimbah darah di Timur Timur. Keahliannya menimang senapan runduk Tatang diperoleh lewat latihan keras. Kemampuan itu masih sempat dipamerkan di usianya yang senja. Peltu Tatang Koswara ternyata memakai senjata Winchester 70 seberat 8 kg. Senapan ini diproduksi tahun 1936 di New Haven, Amerika Serikat. Winchester 70 merupakan senapan dengan sistem bolt action, yakni memakai kokang dioperasikan secara manual. Kehebatan senapan ini sudah dikenal sejak 1966 ketika meletus Perang Vietnam. Taliban pertama kali muncul pada awal 1990-an di utara Pakistan setelah pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Gerakan ini mulanya didominasi oleh orang-orang Pashtun dan pertama kali muncul di pesantren-pesantren. Kebanyakan dibiayai oleh Arab Saudi yang biasanya menganut aliran Sunni garis keras. Janji Taliban di wilayah-wilayah Pashtun yang tersebar di Pakistan dan Afghanistan adalah untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan berdasarkan syariat Islam jika mereka berkuasa. Dari Afghanistan Barat Daya, Taliban dengan cepat menyebarkan pengaruhnya. Pada September 1995 mereka merebut provinsi Herat di perbatasan Iran, dan tepat setahun kemudian mereka merebut ibu kota Afghanistan, Kabul. Mereka menggulingkan kekuasaan rezim Presiden Burhanuddin Rabbani, salah satu pendiri Mujahidin Afghanistan yang menentang pendudukan Uni Soviet. Pada 1998, Taliban menguasai hampir 90% wilayah di Afghanistan. Masyarakat Afghanistan yang sudah lelah dengan akses Mujahidin dan pertikaian setelah Soviet terusir, secara umum menyambut kemunculan Taliban saat mereka pertama kali muncul. Popularitas ini sebagian besar karena keberhasilan mereka memberantas korupsi, membatasi pelanggaran hukum, dan membuat jalan-jalan dan area di bawah kekuasaan mereka aman untuk berdagangan. Namun Taliban juga memperkenalkan atau mendukung hukuman yang sejalan dengan penafsiran mereka akan hukum syariah, seperti eksekusi di depan umum terdakwa pembunuhan dan pezina, dan amputasi bagi mereka yang diputuskan bersalah karena pencurian. Para pria diharuskan menumbuhkan jenggot, sementara para perempuan diwajibkan mengenakan burqa yang menutup seluruh tubuh. Taliban juga melarang televisi, musik, dan bioskop, juga tidak memperbolehkan anak perempuan di atas 10 tahun untuk sekolah.
mereka dituduh melakukan berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan budaya. Salah satu yang paling terkenal adalah pada 2001 ketika Taliban melanjutkan penghancuran patung Buddha Bamiyan yang terkenal di Afghanistan Tengah. Meski muncul kemarahan internasional, Pakistan telah berulang kali membantah sebagai arsitek berdirinya gerakan Taliban. Namun tak diragukan banyak warga Afghanistan yang bergabung dengan gerakan ini adalah lulusan madrasah-madrasah di Pakistan. Pakistan juga merupakan satu dari 3 negara bersama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengakui Taliban saat mereka berkuasa di Afghanistan. Pakistan juga negara terakhir yang memutuskan hubungan diplomatik dengan kelompok tersebut. Di satu titik, Taliban mengancam akan merusak stabilisasi Pakistan dari area-area yang mereka kuasai di wilayah barat laut. Perhatian terhadap penguasa Taliban di Afghanistan makin besar setelah serangan di New York September tahun 2001. Mereka dituduh memberi perlindungan kepada Osama bin Laden dan gerakan Al-Qaeda yang dianggap bertanggung jawab atas serangan itu. Pada 7 Oktober 2001, koalisi yang dipimpin Amerika Serikat melancarkan serangan di Afghanistan, dan pada pekan pertama Desember tahun yang sama, Taliban runtuh. Pemimpin kelompok-kelompok itu, Mullah Muhammad Omar dan sejumlah tokoh senior lainnya termasuk bin Laden, lolos dari salah satu perburuan terbesar di dunia. Banyak pemimpin senior Taliban dilaporkan berlindung di kota Quetta di Pakistan, tempat di mana mereka memimpin Taliban. Namun keberadaan tempat yang dijuluki Quetta Shura disangkal oleh Islamabad. Meski dengan banyaknya pasukan asing, Taliban perlahan-lahan mengumpulkan kekuatan dan melebarkan pengaruh di Afghanistan, membuat banyak wilayah di negara itu tidak stabil dan kekerasan meningkat ke tingkat yang tidak pernah terlihat lagi sejak tahun 2001. Banyak serangan Taliban terjadi di Kabul, dan pada September tahun 2012 kelompok tersebut melakukan serangan besar-besaran di pangkalan NATO. Harapan untuk negosiasi perdamaian pertama kali diangkat pada tahun 2013 saat Taliban mengumumkan akan membuka kantor di Qatar. Namun ketidakpercayaan antar pihak masih tinggi dan kekerasan terus berlanjut. Pada Agustus 2015, Taliban mengakui mereka menutup-nutupi kematian Mullah Omar yang diberitakan karena masalah kesehatan di sebuah rumah sakit di Pakistan selama lebih dari 2 tahun. Di bulan berikutnya, kelompok itu menyatakan telah mengesampingkan pertikaian selama beberapa minggu untuk memilih pemimpin mereka yang baru, Mullah Mansur, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil Mullah Omar. Pada waktu nyaris bersamaan, Taliban merebut kekuasaan ibu kota provinsi untuk pertama kalinya sejak kekalahan mereka pada tahun 2001. Mereka menguasai Kunduz, kota yang penting dan strategis. Mullah Mansur tewas dalam serangan udara Amerika Serikat pada Mei tahun 2016 dan digantikan oleh wakilnya Maulawi yang hingga kini masih memimpin kelompok tersebut. Pada tahun setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Taliban pada Februari tahun 2020 yang merupakan puncak dari pembicaraan yang panjang, Taliban tampaknya mengubah taktik dari serangan kompleks di kota-kota besar dan pos-pos militer ke gelombang pembunuhan yang menargetkan masyarakat sipil Afghanistan.